Baik saudaraku sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada, sehat selalu diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Demi Channel di channel ini saudara. Jangan lupa viralkan dan share video ini kepada banyak orang, agar Melody Channel ini bisa mengedukasi dan memberkati banyak orang. Nah, sebentar lagi kita akan saksikan statement Ade Armando terkait Irjen Napoleon Bonaparte yang melakukan persekusi terhadap saudara Muhammad Kc. Menurut Ade Armando, ini adalah merupakan tindakan pengecut seorang jenderal polisi terhadap rakyat. Nah, tindakan Napoleon Bonaparte ini juga mengatasnamakan diri adalah pembela agama Islam, dan kemungkinan tindakan Napoleon Bonaparte ini juga adalah representasi dari beberapa umat Islam yang mempunyai paham radikalisme di Republik ini. Seperti apa statement Ade Armando? Mari kita simak video lengkapnya berikut ini, saudara. Iya, satu hal yang harus kita ingat apa yang dilakukan oleh si Napoleon ini, itu kan tindakan yang luar biasa pengecut ya. Jadi bukan hanya dia melanggar hukum, tapi dia pengecut. Memang ini kan sebuah, kalau itu berantem tuh berantem yang satu tukang bully, yang satu orang anak baik lah Keroyokan gitu ya. Barangkali sih nggak keroyokan sendirian, tapi yang satu kan polisi dengan badan yang gempal itu, dia bisa memukuli si Muhammad Kc, itu kan pengecut banget. Maksudnya kalau berantem, apalagi itu di dalam tahanan ya. Dan kedua yang Anda bilang itu, Nong, orang-orang yang kemudian mengeluh-elukan Kc dan kemudian misalnya mengancam saya, Abu Janda gitu ya, bahkan Bu Sukmawati dengan kalimat seperti hati-hati ini berikutnya target eksekusi berikutnya. Kok dielu-elukan ya orang semacam itu, dan masa eksekusi itu menjadi persekusi ya. Persekusi ini menjadi sesuatu yang dianggap sebagai heroik, membanggakan. Itu kan tindak pengecut yang luar biasa sebenarnya. Ini saya yakin ini bukan mewakili sebetulnya umat Islam mayoritas ya. Ini minoritas umat Islam yang omong pertama kan novel Ba Mukmin ya. Ba Mukmin ya. Ba Mukmin. Ini lagi-lagi ya, kalau novel mau ribut ya hadapi kita langsung lah, ketemu langsung, kita debat dan segala macam. Tapi kan enggak ya. Memang ini orang-orang pengecut luar biasa yang cuman bisa kayak mengelu-elukan ya pengejutan yang dilakukan oleh si Napoleon ini. Dan itu artinya buruk sekali. Itu pertama. Kedua adalah ini juga buruk buat pihak kepolisian kali ya, Mas Guntur. Dan yang saya tahu sih polisi itu mengatakan bahwa mereka marah sekali dengan apa yang terjadi ini, terutama kalau kemudian orang menganggap ini adalah representasi ya. Ini kan polisi sedang berusaha membangun sebuah image yang bahwa mereka bahwa mereka itu memang akan menjaga hak asasi manusia, melindungi mereka yang lemah, akan menjalankan kewajiban mereka untuk menjaga NKRI gitu dan seterusnya. Dan tiba-tiba Napoleon berlaku seperti pengecut ini, itu kan merusak seluruh image polisi. Dan saya harus katakan bahwa ya kita jangan sampai ini masyarakat sampai menganggap bahwa ini memang sesuatu yang direstui oleh polisi juga ya, Polri. Dan saya berharap bahwa ya dia kan udah 4 tahun nih dikena hukuman kan. Saya berharap setelah itu mengingat kepengecutannya itu dia ditambah lagi dengan hukuman yang setimpal, sehingga dia harus cukup lama berada di penjara agar belajar kan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa diterima. Yang tadi Mas Guntur katakan kan tepat sekali. Kita sama sekali nggak suka sama si Kc atau si Kc ini ya. Dan ya tapi kan dia memang harus menjalani proses hukum yang semestinya, dan biarkan dia menerima hukuman atas kesalahannya tersebut yang menurut saya memang kurang ajar cara dia bicara tentang agama ya. Tapi apa yang dilakukan oleh si Napoleon ini lebih merusak ya, lebih menghancurkan di segala sisi. Islamnya ikut hancur ya, seolah-olah karena dia menggunakan istilah itu, Nong, demi saya saya nggak apa-apa dihina katanya saya kan. nggak apa-apa dihina, tapi kalau Nabi kalau saya agama iya.
kalau agama saya. Jadi seolah-olah memang itu sebuah tindakan jihad yang sangat heroik dari Napoleon itu. Padahal seperti persis dikatakan Mas Guntur, ayolah kamu tuh korup, kamu tuh maling, kamu tuh mengambil uang rakyat gitu ya. Janganlah bicara tentang moral sama kita semua ya, karena Anda itu adalah seorang pelanggar hukum. Dan menurut saya sih apa yang dilakukan oleh Muhammad Kaca itu jauh lebih sederhana dibandingkan apa yang dilakukan oleh orang seperti Irjen Napoleon kan. Dia pejabat, dia punya kekuasaan, dan kemudian dia bisa disuap oleh Joko Chandra. Dan ya kalau ini benar ya, barangkali dia masih di pengadilan ya, Mas Guntur ya, kan belum, sudah diputuskan. Belum masuk pengadilan. Ya, tapi kalaupun, jadi kalau ini benar, maka dia sebetulnya tingkat kejahatan yang dia lakukan sih jauh lebih destruktif lah, lebih menghancurkan, damaging kepada masyarakat luas. Jadi ini semua kena, Islamnya kena, demokrasinya kena, polisi kena, dan itu dilakukan hanya oleh seorang pengecut yang kemudian didukung oleh gerombolan pengecut lainnya di luar sana yang seperti memberi warning kan. Maksudnya dia seperti mau bilang, hati-hati ya Ade Armando kalau di jalan, nanti kamu siap-siap aja jadi korban persekusi. Kan come on, itu kan rendah banget ya cara-cara pengancaman semacam itu. Ya saya melihat bahwa memang kelihatannya Napoleon ini paham betul ya suasana psikologis kelompok-kelompok yang disebut taruhlah apa istilahnya radikal dan seterusnya. Ini kan adalah kelompok-kelompok yang lagi sebetulnya mengalami marginalisasi, artinya mereka mengalami kekalahan di banyak lini ya. Ditangkapnya Rizik, ditangkap Ibu Narman, dibubarkan FPI. Jadi ini adalah kelompok yang memang penuh kemarahan ya, dan kita harus tetap terus berhati-hati dengan keeksistensi kelompok ini yang sekarang lagi nggak punya tokoh kan ya. Kemudian lahirlah Front Persaudaraan Islam yang sebetulnya dipimpin tetap oleh orang-orang yang radikal kan. Kita tahu siapa Sobri Lubis menjadi salah satu penasehat atau pembina, dan ketua FPI yang sekarang itu, yang persaudaraan itu adalah mantan ketua FPI Banten ya, yang kita ingat juga bertanggung jawab atas pembantaian kasus Cikesik ya. Cikesik kan, ya itu kan FPI Banten. Jadi ada suasana psikologis. Dan ini tercermin dalam begitu buat saya sebetulnya mengejutkan, enggak mengejutkan, tapi kembali memprihatinkan gimana sikap mereka ketika Napoleon memukuli si Kace kan, atau si Kece ini. Bayangkan ya, itu suasana dukungan ya, semangat dukungan itu seperti mereka mengabaikan sama sekali proses hukum. Ya. Jadi Kace itu udah ditangkap, kan sedang akan menjalani proses hukumnya kan, berapa tahunnya nanti kita lihat kan. Tapi mereka seperti merayakan penghakiman sendiri itu. Mereka seperti sama sekali nggak peduli itu sama supremasi hukum. Ya, mereka memang pada dasarnya brutal jadinya, sama sekali tidak peduli sama ketaatan hukum. Dan ini kembali sebetulnya memperkuat saja kan, makanya saya katakan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, tapi kembali mengingatkan kita ya betapa berbahayanya orang-orang ini ya. Pembelaan mereka terhadap Kaca itu jelas-jelas mencerminkan ketiadaan respect mereka terhadap penghargaan mereka terhadap hukum. Nah, lagi-lagi ini kan kembali pada dia akan bilang tapi ini hukumnya orang-orang kafir gitu kan. Jadi mereka tetap berbicara tentang ya barangkali dalam kepala mereka harusnya Kaca itu dihukum mati, bukan cuma diadili kan, dan kemarahan mereka disalurkan nih melalui orang yang namanya Napoleon. Nah, Napoleon ini betul-betul saya rasa memanfaatkan itu ya, seperti tadi dikatakan oleh Mas Guntur. Saya percaya bahwa ini sih bukan sesuatu yang spontan keluar dari kemarahan dia sebagai orang Islam gitu, melihat Kace gitu ya. Orang ini sama sekali nggak ada Islamnya kan, dia cuma ya, artinya dia tadi korup dan maling ya. Kalau dia seorang muslimin soleh, paling tidak dia tidak akan melakukan perbuatan itu ya, perbuatan yang serendah itu dalam posisi yang setinggi itu kan sebenarnya. Jadi betul-betul ini terencana kan, dia bilang terukur kan istilah dia. Iya, tindakan terukur istilah dia itu. Itu terukurnya saya rasa emang terencana, dengan sengaja dia ingin melakukan itu untuk membangun image dia di mata para pendukung itu ya. Jadi seperti menunjukkan bahwa saya itu nggak sejahat seperti yang Anda bayangkan ya.
saya tuh cuma terima suap gitu. Dan barangkali dia akan katakan suapnya juga dipakai buat barangkali ibadah atau membangun masjid atau segala macam kan. Tapi itu kita nggak tahu. Dia nggak pernah ngomong begitu. Kita kembali ke apa yang sudah terjadi ini saja. Dia seperti dengan sengaja berusaha menunjukkan pada publik bahwa dia ini adalah seorang yang bersedia ya untuk menjalankan kewajiban dia sebagai Muslim ya untuk menghukum orang-orang yang dengan sengaja sudah menodai agama Islam. Ini kayak saya ingat dulu Teguh Zulkarnain almarhum ya yang pernah bilang ketika Ahok waktu mestinya kalau dalam Islam udah disalib dibunuh kan harusnya ya. Tapi ya karena kita ada di Indonesia ya itu tidak kita lakukan kan. Nah, jadi bentuk-bentuk radikalisme ini ternyata kita seperti diingatkan lah. Bentuk-bentuk radikalisme ini masih tumbuh dan ini terbukti dengan respons orang terhadap Napoleon. Dan orang-orang kayak Napoleon hanya satu dari banyak orang barangkali ya. Atau nanti kita akan lihat lagi orang-orang sejenis yang akan memanfaatkan keterbelakangan berpikir ini untuk mengangkat dirinya bahwa dia adalah seorang pejuang. Dia nggak peduli lah sama hukum. Hukum itu buatan orang kafir. Saya memukuli orang itu, menyiksa orang itu bukan sesuatu yang salah. Ya. Dan ini kan jadi mengingatkan kita pada kekejaman kaum radikal yang bisa membunuhi orang tanpa merasa bahwa itu adalah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan gitu. Enggak, memang yang terpenting adalah agama kami dihina, kami akan bela. Ya. Yang menghina itu harus membayar mahal. Barangkali kalau perlu bagi Napoleon si Kece itu dibunuh ya. Kalau aja tidak, barangkali kalau ini masih ketahuan terus, ya. Kalau dia nggak ketahuan mungkin dia akan dibunuh. Dan itu akan terus dielulukan oleh para pendukungnya di novel 212 kan. Ya. Kita bicara tentang jaringan 212, FPI, FUI dan seterusnya.